Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi mahasiswa dan mahasiswi semua. Saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah klinik pajak. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan bahas yaitu tentang PA21 dari pegawai tidak tetap, yaitu upah harian, upah satuan, upah mingguan, dan upah borongan. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam mata kuliah hari ini. Berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini. Tujuan pembelajaran dalam mata kuliah hari ini yaitu diharapkan mahasiswa dapat mengetahui perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan berupa upah satuan, mingguan, dan borongan. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, yaitu menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Permen 16 PJ 2016 adalah pegawai yang hanya menerima penghasilannya apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerjanya, jumlah unitnya, hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaiannya suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Pola pembayaran dalam peraturan ini yaitu penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja, yaitu yang pertama ada upah harian, upah satuan, ada upah borongan, ada upah harian yang dibayarkan pada bulanannya. Upah harian yaitu adalah upah yang imbalannya diterima atau diperoleh pegawai yang beruntung atau dibayarkan secara harian. 2. Upah mingguan adalah upah yang imbalannya yang diterima atau diperoleh yang terutang atau dibayarkan secara mingguan. Yang ketiga ada upah satuan, yaitu upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil yang dihasilkan. Yang keempat ada upah borongan, yaitu upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau yang dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. Perhitungan teknis dalam upah harian, satuan, dan borongan. Upah harian atau upah hasil konveksi adalah penghasilan kumulatif per bulannya, yaitu apabila kurang dari 4.500.000 maka ada namanya upah hariannya itu lebih dari kurang lebih 450.000 itu tidak dikenakan pajak. Tapi apabila lebih dari 450.000 per hariannya akan dikenakan namanya DPP penghasilan yang melebihi 450.000. Dan tarif yang berlaku adalah tarif lepas, terutama adalah 5%. Yang kedua, penghasilan kumulatif per bulan lebih dari 4.500.000, yaitu DPP penghasilannya hariannya dikurangi dengan PTKP hariannya.
Terus yang kedua ada tarif berlaku, adalah tarif lepas pertama yaitu 5%. Terus ada penghasilan kumulatif per bulan yaitu 4.500.000. Itu DPP-nya adalah penghasilan disetahunkan atau PTKP. Terus ada tarif berlaku adalah tarif progresif untuk pasal 17. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga lepas ini terdapat dua jenis cara, yaitu yang pertama dibayarkan secara bulanan, yang kedua dibayar tidak secara bulanan. Pegawai tidak tetap atau tenaga lepas, pemagang atau calon pegawai yang menerima upah yang dibayarkan secara bulanan, yaitu PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A. Undang-undang PPh atas jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi dengan PTKP. Dan PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12. Yang B adalah berlakunya untuk upah harian satuan borongan honorarium yang diterima tenaga harian lepas, tetapi dibayarkan secara bulanannya. Bagus bekerja pada perusahaan kimia. Dasar upah yang dibayarkan pada bulanannya adalah 2 Januari 2020. Bagus Hermanto hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehariannya adalah 250.000. Bagus menikah tetapi belum memiliki anak, itu kan. Jadi perhitungan PPh 21 pada Januari 2020 ya di tanggal 20 hari dikalikan dengan 250.000 sama dengan 5 juta. Setahunnya adalah 12 dikalikan 5 juta menjadi 60 juta. Jadi penghasilan neto setahunnya adalah 60 juta. PTKP setahunnya untuk wajib pajak sendiri adalah 54 juta. Karena ada tambah menikah menjadi tambahan 4.500.000 menjadi 58.500.000. Penghasilan kena pajaknya yaitu 1.500.000. Jadi PPh pasal 21 yaitu 5% dikalikan 1.500.000 menjadi 75.000 ya. PPh pasal 21 sebulannya adalah sebesar 75.000 dibagi 12 menjadi 6.250.000. Oke. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja ya lepas itu ada pemagang dan calon pegawai yang menerima upah yang dibayarkan tidak secara bulanan. Tentukan upah uang saku harian atau rata-rata upah uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari. Yang pertama, ada upah atau uang saku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu. Yang kedua, upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari. Yang ketiga, borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongannya. Contoh, upah harian cipta dengan status belum menikah.
pada bulan Januari 2021 bekerja sebagai buruh harian di PT Sejahtera. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar 450.000. Ya, jadi upah sehariannya adalah 450.000, batas upah harian tidak dilakukan potongan pajak adalah 450.000. Jadi penghasilan kena pajak seharinya dia 0. Sampai dengan ke-10 karena jumlah kumulatif upahnya diterima belum melebihi 4.500.000, maka tidak ada namanya PPh pasal 21 yang dipotong. Pada hari ke-11 jumlah kumulatif upah yang diterima yaitu melebihi 4.500.000, maka PPh pasal 21 yang terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi dengan PTKP. Yang sebenarnya upah sampai dengan hari ke-11 adalah 11 kali 450.000 menjadi 4.950.000. PTKP sebenarnya adalah 11 kalikan 54 juta dibagi 360.000, maka 1.650.000. Jadi penghasilan kena pajak pada hari ke-11 adalah 3.300.000. Jadi PPh pasal 21 hari ke-11 5% dikalikan 3.300.000 menjadi 165.000. Jadi PPh 21 yang telah dipotong pada hari ke-10 ada 0. PPh 21 yang dipotong pada hari ke-11 adalah 165.000. Sehingga Cipta menerima upah bersih sebesar ke-11 yaitu 450.000 dikurangi dengan 165.000 menjadi 285.000. Misalnya Cipto bekerja selama 12 hari, maka perhitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-12 adalah sebagai berikut. Pada hari ke-12 jumlah PPh 21 yang dipotong adalah upah sehariannya adalah 450.000. PTKP seharinya adalah 54 juta dibagi 360.000, maka dia menjadi 150.000. Penghasilan kena pajaknya yaitu 300.000. Jadi PPh pasal 21 yang terutang 5% dikalikan 300.000 menjadi 15.000. Sehingga pada hari ke-12 Cipto menerima upah bersih sebesar 450.000 dan dikurangi dengan 15.000 menjadi 435.000. Dodi belum menikah dan bekerja sebagai buruh harian. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar 445.000. Berapa pajak penghasilan PPh 21 yang dikenakan? Yaitu Dwi belum menikah dan bekerja menerima upah sebesar 700.000 per harinya. Jadi jumlah PPh 21-nya adalah upah satuan, ya, itu Fahmi belum menikah, itu seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit wifi pada suatu perusahaan. Upah yang dibayarkan berdasarkan atas jumlah unit satuannya yang diselesaikan adalah 125.000. Per bulan TV dan dia dibayarkan pada tiap mingguannya. Dalam 1 minggu yaitu 6 hari kerja.
dihasilkan sebanyak 24 buah TV dengan upah 3 juta rupiah. Perhitungan PPh 21, upah sehariannya adalah 3 juta dibagi 6 yaitu menjadi 500.000. Jadi upah hariannya di atas 450.000 sehari. Jadi 500.000 dikurangi 450.000 sama dengan 50.000. Jadi upah seminggu terutang pajaknya adalah 6 kali 50.000 menjadi 300.000. Jadi PPh pasal 21-nya adalah 5% dikalikan 300.000 menjadi 15.000 per mingguannya. Nanang belum menikah dan bekerja sebagai sales vitamin pada suatu perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan. Perolehan upah Nanang dihitung berdasarkan jumlah vitamin yang dapat dijualkan, yaitu sebesar 130.000 per vitamin dan dibayarkan setiap 1 minggu sekali. Dalam 1 minggu 6 hari kerja, Nanang dapat menjual vitaminnya dengan upah 3.900.000. Berapa PPh pasal 21-nya? Yaitu upah sehariannya adalah 3.900.000 dibagi 6. Jadi menjadi 650.000. Upah yang di atasnya adalah 450.000 menjadi 650.000 dikurangi 450.000 menjadi 200.000. Jadi PPh 21 yang terutang yaitu 6 kali 5% dikalikan 200.000 menjadi 60.000. Pegawai dengan upah borongan, Citra mengerjakan proyek menulis dengan upah borongan sebesar 1.250.000. Pekerjaan yang diselesaikan dalam 2 hari, berapa jumlah PPh yang dikenakan, yaitu upah borongannya sehari 1.250.000 per bagi 2, yaitu 625.000. Upah yang diataskan adalah 450.000 dibagi 625.000 dikurangi 450.000 menjadi 175.000. PPh 21 terutang adalah 2 kali 5% dikalikan 175.000 sama dengan 17.500. Ketentuan penghasilan. Bila penghasilan merupakan upah mingguan, upah sehari dalam seminggu yaitu dibagi 6. Bila penghasilan merupakan upah satuan, maka upah sehariannya adalah banyaknya satuan produk yang dihasilkan dalam sehari yang dikalikan dengan upah satuan produk tersebut. Bila penghasilan merupakan upah borongan, upah 1 hari kerja adalah jumlah upah borongan yang dibagi banyaknya hari untuk menyelesaikan pekerjaan yang dimaksud. Soal 1, contoh. Kadio sudah menikah, belum punya anak dan mendapatkan borongan perbaikan rumah senilai 3 juta rupiah. Maka selesaikanlah dalam waktu 15 hari. Hitunglah besarnya PPh yang terutang. Yang kedua, Pak Sarman bekerja pada PT Mawas dengan upah sehari 85.000. Dia sudah menikah, mempunyai anak. Selama bulan Maret 2007 ia bekerja dalam 8 hari, hitunglah PPh 21 yang terutang. Soal ketiga, Ali bekerja pada PT ABC dengan upah yang diterima bulanannya, yaitu Juli 2020.
Ali bekerja selama 25 hari dan upah perhariannya adalah 120.000. Ali sudah menikah dan memiliki 1 anak. Hitunglah PPh pasal 21 untuk Ali. Nah, PPh 21 jasa tenaga ahli. Jadi konsep tenaga ahli dalam PPh pasal 21, tenaga ahli merupakan tenaga yang menerima penghasilan berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Di mana artinya posisi tenaga ahli tidak sama dengan pegawai. Mereka tidak memperoleh gaji bulanan sebagaimana yang dimaksud ya dia didapatkan pada karyawan ya perusahaannya, termasuk besarnya gaji yang diterima. Peraturan Dirut Tindak Pajak menyebutkan 8 jenis profesi yang termasuk dalam kategori tenaga ahli. Yang pertama, tenaga ahli neto itu diterima oleh pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, ya. Ada notaris, ada penilai, ada aktuaris, ya. Nah, dasar pengenaan PPh 21 tenaga ahli yaitu dasar ketentuan penerapan tarif PPh pasal 21 tenaga ahli itu dapat dibagi 2 jenis kategori yakni berkesinambungan dengan tidak berkesinambungan. Berkesinambungan berarti imbalan yang dibayarkan atau terutang lebih dari 1 kali dalam 1 kalender. Sementara tidak berkesinambungan berarti imbalan yang dibayarkan atau yang terutangnya hanya 1 kali saja dalam 1 tahun kalender, yaitu tenaga ahli yang menerima penghasilan berkesinambungan, tarif pajaknya yaitu dikenakan atas jumlah kumulatif dari penghasilan kena pajak. Tenaga ahli yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan yaitu tarif pajaknya dikenakan atas 50% di penghasilan bruto setiap pembayaran imbalannya. PPh 21 pasal 17 atas jumlah kumulatif jadi 50%, jadi 50% dari jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan atau terutang dalam 1 tahun kalender. Roni adalah seorang aktuaris senior yang bekerja di perusahaan keuangan A, sekaligus di perusahaan asuransi B dan perusahaan A. Ia menerima penghasilan 4 kali dalam setahunnya, bulan Februari, Mei, dan Agustus dan November, masing-masing sebesar 40 juta. Perhitungan PPh 21 Roni adalah penghasilan bruto 4 kali 40.000 menjadi 160.000. Yang kedua, penghasilan kena pajak 50.000 dikalikan 160.000 menjadi 80.000. Terus PPh 21 terutang 5% dikalikan 60.000 ya. Tadi menjadi 6 juta, 15 dikalikan 20.000. PPh 21 yang dipotong perusahaan A yaitu Februari 40 juta, penghasilan kena pajak 20 juta, penghasilan kena pajak kumulatif 20 juta. Jadi tarifnya adalah 5%. PPh yang dipotong adalah 1 juta. Di Mei penghasilan bruto 40 juta, penghasilan kena pajak 20 juta. Penghasilan kena pajak kumulatif adalah 40 juta, ditarifnya adalah 5%. Yaitu PPh yang dipotongnya adalah 1 juta. Bulan Agustus 40 juta, jika terus ada penghasilan kena pajak 20 juta,
menjadi 60 juta. Ya, penghasilan kena pajaknya kumulatifnya adalah 60 juta. 5%-nya dia menjadi 1 juta. Ya. Bulan November 40 juta, penghasilan kena pajaknya yaitu 20 juta. Maka penghasilan kumulatifnya adalah 80 juta. Jadi tarif pajaknya adalah 15%. PPh 21 yang dipotong menjadi 3 juta rupiah. PPh 21 bukan pegawai berkesinambungan yang menerima penghasilan dari satu pemberi kerja. Misalnya, bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan, hanya dari satu pemberi kerja yang dapat memperoleh pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dengan syarat telah memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Terus ada rumus PPh 21 adalah PPh 21 dari tarif pajak dikalikan 50% dari penghasilan bruto menjadi dikurangi dengan PTKP. PTKP bukan pegawai per bulannya adalah 450.000 untuk diri sendiri pajak yang pribadinya. 375.000 yaitu tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Terus 35.000 adalah tambahan untuk setiap anggota keluarga yang sedarah semenda dengan garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Di maksimal adalah 3 orang. Terus Pak Pardi adalah seorang pengacara yang baru menangani kasus dan memperoleh komisi sebesar 620 juta. Dari PT Laugas, ia pun telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki kartu NPWP. Adapun rumus menghitung PPh 21 tenaga ahli dengan penghasilan tidak bersifatnya berkesinambungan ini adalah penghasilan brutonya dikalikan 50% dikalikan tarif pasalnya adalah 17. Maka perhitungan PPh 21 terutangnya adalah atas komisi yang diperoleh Pardi adalah penghasilan kena pajaknya adalah 50% dikalikan 620 juta menjadi 310 juta. Terus perhitungan PPh 21 terutangnya adalah 5% dikalikan 50 juta ditambah 15% dikalikan 200 juta ditambah 25% dikalikan 60 juta menjadi 47.500.000. Joko merupakan tenaga ahli ya, teknis yang hanya bekerja di perusahaan XYZ. Selama tahun 2021, ia menerima penghasilan bruto sebesar 60 juta pada Maret, 30 juta pada bulan Juni, dan 40 jutanya pada bulan Agustus, dan 30 jutanya pada bulan Oktober. Joko belum kawin dan tidak punya tanggungan. Jadi penghasilan brutonya adalah 60 juta ditambah 70 juta ditambah 40 juta ditambah 30 juta menjadi 200 juta. Terus penghasilan kena pajaknya adalah 50%, penghasilan bruto dikurangi PTKP 4 bulannya adalah 50% dikalikan 200 juta kurangi 4 kali 4.500.000 menjadi 82.000. Jadi PPh pasal 21 terutangnya adalah 5% dikalikan 60.000 di 6.300.000 dan ini 15% dikalikan 22 juta. Satunya adalah bulan Maret penghasilan brutonya adalah 60 juta. Penghasilan kena brutonya adalah 50% dari bruto, jadi 25 juta ya. Terus di sini ada penghasilan kena pajak kumulatifnya adalah 25.500.000. Maka
dia kena tarifnya adalah 5% dikalikan 25.500.000 menjadi 1.275.000 ya. Terus pada Juni ada penghasilan bruto adalah 70 juta dengan penghasilan kena pajaknya adalah 30.500.000. Jadi kena penghasilan kena pajaknya adalah 56 juta. Jadi tarifnya adalah 5% dikalikan 30.500.000 menjadi 1.525.000. Pada bulan Agustus 40 juta dengan penghasilan brutonya adalah 50%. Jadi 15.500.000. Jadi penghasilannya adalah 71.500.000. Jadi dalam ini 50% dikalikan 60 juta dikurangi 4.500.000. Demikian dari saya. Apabila nanti ada ditanyakan bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.